Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu, saya ingin melihat apakah pesan atau batin yang selama ini kamu ingin ungkapkan terhadap manusia tersebut akan terjadi dalam waktu dekat ini. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap seseorang yang dimana seseorang tersebut untuk saat ini sedang menjalankan yang namanya situasi karma, sedang menerima suatu hukuman yang diberikan oleh alam semesta ataupun jawaban dari apa yang selama ini kamu minta terhadap Sang Pencipta. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini, kata justice, yang memiliki dua arti, hukuman dan karma. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, dan sisi batin kamu, saya pun ingin memberikan beberapa pertanyaan.
Apakah untuk saat ini diri kamu belum mampu mengambil satu keputusan dari zona ketidaknyamanan yang sedang kamu terima? Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini diri kamu belum mampu mengambil satu keputusan dari zona ketidaknyamanan yang sedang kamu terima? Pertanyaan berikutnya, Wak Geng, apakah untuk saat ini ada seseorang yang mengarah terhadap diri kamu di mana seseorang tersebut penuh dengan kelicikan? Dua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Kamu yang mengerti dan kamu yang menjawabnya. Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu? Karena memang untuk saat ini posisi energi kamu seakan-akan ingin memberitahukan kepada posisi energi yang saya miliki bahwasannya energi kamu sedang tidak seimbang dan sedang tidak stabil. Ini, Wak Geng. Kedua pertanyaan yang saya lemparkan terhadap diri kamu berkaitan terhadap kartu yang saya pegang ini. Justice. Seseorang yang hanya bisa mempertimbangkan, seseorang yang hanya bisa memperhitungkan, seseorang yang hanya bisa merencanakan, seseorang yang ingin melakukan sesuatu tetapi dia bingung untuk melakukan hal tersebut. Ini yang saya lihat terhadap diri kamu. Kamu menyadari situasi ketidaknyamanan itu sudah memberikan diri kamu suatu kesedihan. Kamu menyadari situasi yang kamu jalankan itu, situasi yang kamu pertahankan itu, membuat perasaan kamu ataupun sisi batin kamu menjerit, tetapi kamu tidak kunjung keluar dari situasi yang kamu rasakan. Kalau kamu terus-menerus menetap dan menggali lubang tersebut menjadi dalam, saya yakin kamu tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kamu percuma merencanakan sesuatu hal yang di dalam pemikiran kamu, tetapi diri kamu masih menggali lubang yang sama di masa lalu. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap posisi hubungan LDR kamu, kalau kamu merasa hubungan LDR tersebut memberikan diri kamu suatu ajas manfaat atau kamu yang dimanfaatkan, saya menyarankan, lepaskan. Karena kebahagiaan bukan muncul dari diri kamu yang selalu mengutamakan orang yang kamu sayangi. Kamu berusaha memberikan kenyamanan, tetapi orang yang kamu beri kenyamanan justru memberikan diri kamu tarik ulur. Kalau saya mengarah terhadap hubungan rumah tangga yang selama ini kamu jalankan, kartu yang saya pegang ini, kalau kamu terus-menerus mempertahankan dan memperjuangkan sesuatu hal, padahal hal tersebut tidak menguntungkan terhadap diri kamu, kamu akan mendapatkan yang namanya karma negatif. Yang dimana karma negatif tersebut, hubungan itu seperti itu saja. Rusak diperbaiki, tersakiti diberi kebahagiaan, pergi mengabaikan. Seperti itu saja kalau kamu masih memperjuangkan dan masih mempertahankan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan seseorang sudah mengarah terhadap diri kamu, tetapi diri kamu belum mampu untuk mengambil satu keputusan terhadap seseorang yang sudah mengarah terhadap diri kamu.
Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu dan saya tidak bisa menyalahkan seseorang tersebut karena memang ketika diri saya lebih memperdalam dari situasi pemikiran kamu, seakan-akan ada situasi kenangan yang masih menempel di dalam pemikiran kamu yang dimana kenangan tersebutlah yang membuat diri kamu lebih memperhitungkan terhadap berbagai energi yang menghampiri diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap situasi pekerjaan kamu, mungkin untuk saat ini antara nyaman dan tidak nyaman, antara tekanan dan memberi tekanan. Kamu tidak nyaman sebenarnya yang saya lihat, tetapi ketidaknyamanan tersebut kamu ubah seakan-akan kamu nyaman karena memang kamu memiliki beban dan tanggung jawab yang harus kamu atasi. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap situasi keuangan kamu untuk saat ini, bisa saja saya kategorikan keuangan kamu itu berada di dalam kondisi setengah stabil dan setengah tidak stabil. Ini dia. Kalau saya mengarah terhadap kondisi bisnis yang sedang kamu jalankan, kondisi bisnis yang sedang kamu jalankan untuk saat ini, saya melihat ada berbagai pihak yang mau meliciki diri kamu. Ada yang mau meliciki diri kamu di dalam bisnis yang sedang kamu jalankan, Wak Geng. Justice. Semua kembali terhadap diri kamu. Kalau kamu masih labil, kalau kamu belum mampu untuk keluar, dan kalau kamu belum mampu untuk mengambil satu keputusan dari situasi ketidaknyamanan tersebut dan selalu mempertahankan ataupun memperjuangkan serta memprioritaskan, saya yakin kondisi karma akan kamu dapatkan dan kehidupan kamu seperti itu saja. Rusak diperbaiki, pergi, datang kembali, diabaikan, pulang sendiri. Akan berputar, siklusnya akan seperti itu saja. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, mungkin dari posisi batin kamu, dari posisi batin yang kamu miliki untuk saat ini, sebenarnya sudah terlalu sakit, sudah terlalu ingin menjerit, seakan-akan diri kamu berpikiran kehidupan ini tidak adil. Saya yang ditinggalkan, saya yang diabaikan, saya yang dibohongi, saya yang dihianati, tetapi kenapa diri dia bahagia? Batin kamu itu secara tidak langsung memberikan suatu sinyal yang dimana sinyal itu berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Bukan hanya Sang Pencipta, tetapi alam semesta. Alam semesta mencoba untuk menjawab posisi batin kamu. Ini dia, Wak Geng. Ada suatu jawaban yang saya lihat dan yang saya rasakan dalam waktu dekat ini terhadap batin yang kamu rasakan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The High of Priestess. Dari 78 kartu, muncul sendiri kartu yang saya katakan. Muncul sendiri kartu yang saya katakan, The High of Priestess. Kartu yang berbicara terhadap posisi batin seseorang yang dimana batin seseorang benar-benar terluka. 78 kartu, Wak Geng.
Kamu bisa melihat sendiri setiap kartu yang saya ambil tadi secara acak. Keluar sendiri kartunya. Berarti dengan kata lain, untuk saat ini batin kamu itu benar-benar ingin memberikan suatu pesan terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu berupa karma yang harus dia jalankan. Batin kamu tidak terima dengan kondisi yang kamu rasakan untuk saat ini. Batin kamu selalu menangis dan batin kamu selalu ingin menjerit. Enak saja saya yang tersakiti, tetapi kenapa alam semesta memberikan kebahagiaan terhadap orang yang mengabaikan saya? Ada situasi karma dalam waktu dekat ini yang akan dia jalankan. Ini karma, kartu pertama yang keluar dan kartu kedua batin kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang mengarah terhadap satu hati, di mana ketika 3 pedang ini mengarah terhadap satu hati, hati kamulah yang benar-benar tersakiti. Di mana ketika hati kamu tersakiti, secara tidak langsung, manusia yang pernah kamu fokuskan sudah bermain secara licik dan menghadirkan hati orang lain di dalam kehidupan kamu. Atau bisa saja diri kamu menjadi pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga yang kamu rasakan, kamulah yang tersakiti. Three of Swords, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Ariesnya, mungkin situasi kehidupan di masa lalu kamu, situasi yang benar-benar mengerikan saya lihat. Selalu menangis, selalu tersakiti, selalu dimanfaatkan, selalu dimanipulatif. Dan diri kamu pun diperlakukan dengan seenak-enak diri dia. Satu persatu terbuka yang saya lihat dari posisi batin kamu. Batin yang tersakiti, hati yang terluka. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Leonya, mungkin kamu tidak bisa menyalahkan orang yang telah mengabaikan diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Salahnya terhadap diri kamu. Kamu lebih mengutamakan yang namanya perasaan daripada logika. Memang kita membutuhkan yang namanya perasaan, tetapi jangan lebih besar perasaan daripada logika. Ibaratnya, Wak Geng, kalau seseorang menyayangi diri kita, kalau seseorang mencintai diri kita, tidak akan mungkin dia pergi, tidak akan mungkin dia mengabaikan kita. Itu camkan. Kamu yang membuka celah terhadap diri dia agar diri kamu bisa dimanfaatkan. Kamu yang membuka satu celah agar diri kamu bisa dimanipulatif. Kamu yang membuka satu celah agar diri kamu bersedih. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kamu masih menggunakan yang namanya perasaan. Karena memang diri kamu terlalu memprioritaskan, karena memang diri kamu terlalu bucin. Apa yang dia katakan? Jawaban kamu engge, legowo. Ujung-ujungnya apa? Ini yang kamu dapatkan. Kamu lihat sendiri kartu yang saya pegang.
Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Sagittariusnya, bisa saja ketika diri saya mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan diri kamu di masa lalu, ketika diri kamu berdampingan terhadap seseorang yang kamu prioritaskan. Mungkin diri kamu penuh dengan situasi kesedihan. Karena orang yang berdampingan memiliki jiwa yang berpetualang sangat tinggi. Mencicipi satu orang, selesai satu orang, mencicipi orang lain. Setelah selesai itu mencicipi lagi, setelah itu mencicipi lagi. Tidak manusia. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi yang pernah kamu fokuskan tetapi pergi mengabaikan diri kamu, ketiga kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan bagi saya untuk saat ini diri dia sedang menerima situasi yang namanya karma. Karma yang harus dia bayar dari batin yang pernah dia lukai. Ini dia Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 9 pedang. Di mana kemunculan 9 pedang ini mengarah terhadap seseorang ketika seseorang tersebut dalam situasi sangat kacau. Terduduk merenungi, terduduk menjerit, terduduk menangis, terduduk seakan-akan tidak terima dengan apa yang dia jalankan. Mungkin apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap diri kamu. Mengarah terhadap diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan terhadap situasi batin kamu yang terluka untuk saat ini. Mulai dari keuangan, mulai dari kondisi fisik, mulai dari pekerjaan. Semuanya jawaban dari alam semesta yang diberikan oleh pesan batin dari diri kamu berupa kehancuran, keterpurukan, dan merana. Ini dia Wage. Kamu melihat jelas kartu yang saya pegang. Nine of Swords, Justice, The High of Priestess, Three of Swords. Pedang, pedang, dan pedang. Mengarah terhadap diri dia untuk saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. The Dead. Wow. Muncul kartu The Death of the Rabbit. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Death of the Rabbit. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air. Yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, saya ingin bertanya terhadap kondisi fisik kamu. Apakah ada sesuatu hal yang kamu nilai merupakan keganjalan? Saya ingin bertanya, apakah untuk saat ini di dalam kondisi fisik kamu ada suatu keganjalan yang sedang kamu rasakan tetapi di luar dari akal logika kamu? Pertanyaan berikutnya, apakah untuk saat ini ada hal yang kamu nilai sangat misterius? Pertanyaan berikutnya, apakah untuk saat ini ada seseorang yang sedang mengarah terhadap diri kamu tetapi kamu tidak dapat melupakannya? The Death of the Rabbit yang mengarah terhadap posisi energi kamu agar posisi energi kamu stuck di dalam satu tempat supaya kamu tidak mendapatkan kebahagiaan.
Dan saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah akhir-akhir ini ada seseorang yang kamu sayangi tetapi pergi meninggalkan diri kamu dalam kategori meninggal? Ini yang saya rasakan terhadap kemunculan kartu The Death of the Rabbit. Situasi kematian. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu The Death of the Rabbit ini hampir sama seperti apa yang kamu rasakan. Apa yang dia rasakan itu jawaban dari posisi batin dan sumpah yang kamu berikan terhadap diri dia melalui alam semesta. Situasi kematian terhadap kondisi keuangan. Situasi kematian terhadap kondisi fisik, situasi kematian dalam kondisi pekerjaan, situasi kematian dalam kondisi bisnis. Atau jangan-jangan sebelum saya melanjutkan beberapa kartu yang belum saya bukakan ini, kamu menerima suatu komunikasi dari manusia yang pernah kamu fokuskan berupa komunikasi yang isinya meminta suatu bantuan. Bantuan yang dia minta itulah merupakan karma yang telah menyakiti posisi batin kamu. Ini Dewa geng. Unsur air, unsur api, unsur udara. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, dan Libra. 9 zodiak, 3 unsur. Mungkin diri kamu salah satu zodiaknya, mungkin diri dia salah satu zodiaknya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Wow. Satu persatu kartunya terbuka sendiri. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus dengan kata The Emperor, seakan-akan kata The Emperor ini terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan dan terhadap manusia yang pernah kamu perjuangkan, yang dimana manusia tersebut sedang tidak stabil. Dari kondisi ketidakstabilan tersebut, dia berusaha untuk mempergunakan otak pemikiran dia lebih selektif karena kondisinya tidak stabil. Otak yang dia pakai, yang dahulu bersama dengan diri kamu, hanya untuk meliciki kamu dan menikmati sentuhan kulit demi 15 menit terhadap orang lain. Sekarang otak tersebut dia pergunakan dalam hal yang positif. Manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, manusia yang saya kategorikan tidak memiliki otak. Kalaupun memiliki otak, tidak seperti itu dia perlakukan diri kamu. Ini Dewa geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, saya ingin bertanya juga terhadap diri kamu. Apakah kondisi untuk saat ini, diri kamu pernah menerima suatu kabar dari manusia tersebut berupa penyakit? Atau kondisi keuangan dia terpuruk? The Devil, kartu iblis, kartu yang berlambangkan zodiak Capricorn. Hubungan perselingkuhan yang dia jalankan itu merupakan hubungan penyakit dan mengarahkan kondisi fisik dia dalam sakit-sakitan. Ini Dewa geng.
hubungan perselingkuhan, hubungan penyakit yang selalu dimanfaatkan dan menjadikan seseorang sebagai ajas manfaat. The Devil, the Emperor, Justice, dengan the High Priestess. Posisi batin kamu meminta suatu karma terhadap alam semesta, dan alam semesta menjawab pesan batin kamu agar seseorang tersebut berada di dalam kartu The Devil. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands, 5 tongkat yang dipegang oleh 5 orang. Kalau saya mengambil satu pedang, satu tongkat saja, tongkat tersebut menyimpulkan berbagai permasalahan dan berbagai pertengkaran sedang dia hadapi. Ini dia Wage. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya angkat ini terhadap posisi energi kamu, kalau diri kamu masih saja labil dalam menentukan satu keputusan antara pemikiran kamu, perasaan, dan sisi batin kamu, itu akan selalu bermasalah, bertengkar. Oke Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana satu kesimpulan tersebut, pesan batin atau sumpah yang kamu berikan melalui alam semesta terhadap diri dia, sedang dia nikmati untuk saat ini. Berada di dalam situasi penyakit, karma, dan kematian. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.